Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, para undangan kajian rutin Yayasan Al-Buruj Jombang yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita pada malam ini dapat berjumpa dalam satu majelis dengan penuh antusias, dengan semangat untuk mendapatkan keberkahan dari ayat yang akan kita pelajari, dari hadis yang akan kita kaji. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari, memahami, dan insya Allah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mugi Allah maringi kita sedaya ilman nafi'ah, ilmu ingkang manfaat, manfaat dunya lan akhirat. Mugi kita sedaya diparingi gangsar gampil istiqomah ngantos tumekaning pati dumugi alam akhirat, tetap sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang membawa iman dan Islam, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat lan salam mugi katuraken dumateng ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pitedah ratosan ingkang lurus nggih menika as-sirat al-mustaqim, ingkang maring petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mugi kita sedaya saged pepanggihan mangke wonten telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang petake langkung petak tinimbangane susu, langkung wangi tinimbangane kesturi. Gelas-gelas minumnya lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Sinten mawon ingkang berhasil ngunjuk toyonipun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal orang ngelak sak lawase. Mugi-mugi kita sedaya boten diusir saking telaganipun Kanjeng Nabi. Nggih menika tiyang ingkang melampaui amal, ingkang boten dituntunaken, boten dicontohaken, lang boten diperintah kali Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sak sampune beliau wafat. Hadirin para bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Malam ini dalam kesempatan yang singkat ini kita akan mengkaji satu tema atau judul keutamaan ilmu dan ahli Al-Quran. Tiang niku sedaya pengen gesange bahagia. Nek cari wong Jawa niku bahagia nopo Pak? Mulya. Terus liyane nopo? Bagya, mulya, widodo. Sanes tanggane nggih. Cuman ketepaan jenenge widodo. Terus rahayu. Kuatah. Nggih, napa wale? Bahagia. Nek wonten Al-Qur'an niku kadang disebut kali thayyibah. Kadang disebut kali Allah khaira. Kadang disebut bahagia niku hasanah. Artine nggih sedaya sae. Thayyib niku sae. Khair niku nggih sae. Hasan niku nggih sae. Intine nggih bagya, widodo, rahayu, bahagia. Kados firmanipun Allah wonten surah An-Nahl surah 16 ayat nomor 97. Dawuhipun Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesungguhnya kami akan memberikan mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Nanti di akhirat apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani. Dan kelak kami akan balas dengan pahala yang lebih baik makanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Boten wonten pahala ingkang sae ten akhirat kejaba swarga. Bagya ten akhirat niku nggih swarga. Niku langkung sae tinimbangane dunya. Kadang bahagia itu juga disebut oleh Allah dengan hasanah. Kados dungane jenengan bendinten sing diucapno Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang gak ndonga, tapi nek donga sing iki gak tau lali.
Soalnya jari ini mencakup kabeh donga. Mangkane ana sing nyebut doa sapu lah. Doa ini diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dan di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebahagiaan di akhirat. Nuwun sewu. Kebahagiaan akhirat niku nopo? Lho, mau wis mari. Napa wau? Swarga. Jannah. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang bahagia akhirat. Semua sepakat bahagia akhirat itu apa? Surga. Cuman nek bahagia akhirat niki tiyang kadang-kadang macem-macem definisinya, karepe yang diinginkan, yang difahami. Nek nurut jenengan bahagia dunia niku nopo, Pak? Akeh duwike. Jujur niku. Nggih. Akeh duwike, terus sehat. Napa malih? Jare apa sing nang jaba niku mau? Akeh bojone. Temenan ta sampean niku? Gak tambah ngelu sampean. Akeh duwike, sehat, napa malih? Enggak punya utang lho. Sece-sece kan? Tiang mendefinisikan bahagia dunia itu macam-macam. Ana sing akeh duwike, ana sing akeh omahe, ana sing akeh mobile, ana sing akeh anake. Aku gak nyebut iku maneh kok. Mulai diulang sampean kok. Banyak sekali perbedaan pendapat apa makna bahagia dunia. Tapi nopo dawuhipun seorang ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri, di dalam Sahih At-Tirmidzi dinukil tentang pendapat beliau, apa makna bahagia dunia. Buka Tirmidzi 3488. Silakan. Dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Iya. Apa kata beliau? Hasan berkata, Apa kata Hasan? kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Lah, ampun semerep jawabane. Fi dunia hasanah, kebahagiaan di dunia itu dua, al ilmu wal ibadah. Kebahagiaan akhirat nopo? Lanjut. Sedang kebaikan di akhirat adalah surga. Kabeh sepakat, gak ono sing seje.
Kebahagiaan akhirat ya swarga, pilihane loro. Nek gak swarga neraka. Nek neraka niku bagian apa sengsara? Soro. Menderita. Tapi kalau dunia ternyata bukan banyaknya harta, bukan banyaknya duit, bukan banyaknya apa mau? Bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan toyo, bukan itu. Ternyata kunci bahagia itu di dunia ilmu. Saya tanya, siapa orang yang paling bahagia di dunia? Dalam sejarah perjalanan hidup manusia, sinten yang paling bahagia tentunya? Nggih? Sinten? Para nabi lan para rasul. Kau nak sing ngungkuli sing paling bahagia tentunya niku. Sampai medal saking lisanipun Kanjeng Nabi napa? Baiti jannati. Sadurunge surga akhirat, donya wis dirasakno napa? Surgane. Nggih mboten Kanjeng Nabi mawon, sedaya para nabi. Nabi itu sakmono kene iku wong sing paling bagya nang donya. Piro jumlahnya nabi? Halo? Sing iso jawab oleh Doorpress. Mas Andi, Doorpress wis ono ta? Ada di depan. Apa? Sate kambing sebelah. Pinten jumlahnya nabi? Wis ndang browsing tak kayak kesempatan. Biasanya skorol tok ae. Jumlah nabi itu 124.000. 104 riwayat Ibnu Hibban. Baru rasul sinten rasul 313 rasul. Wis gak sida, hadiah tak pek dhewe. Sate apa mau? Ya wis, eling-elingen. Sampean gak jawab ya tak pek dhewe. Semua nabi, semua rasul, mereka itu orang yang paling bahagia di dunia. Tapi bahagia dengan apa? Harta? Tidak. Sedikit sekali nabi itu hidupnya kaya, bergelimang harta. Kena dihitung Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, bapake raja, Nabi Yusuf nate dadi penguasa Mesir. Jarang nabi yang bergelimang harta. Tapi mereka orang yang paling bahagia. Ternyata apa kunci bahagianya? Al-ilmu. Ilmu. Soge ilmu napa mboten para nabi niku? Soge ilmune pasti bener sae saking pundi langsung saking Allah. Ini kita belum tentu nggak ada ilmu saking Allah, kadang wis dicampuri mbek macem-macem. Tapi kalau nabi rasul bil up langsung saking langit, makanya disebut dengan wahyu. Dan wahyu itu al-haq, kebenaran. Dan jangan tanya ilmu para nabi. Makanya kalau pengen hidup bahagia, carilah ilmu. Karena al-ilmu itu adalah salah satu sifat Allah.
Sifat Allah salah satunya apa? Al-ilmu. Nama Allah dari ilmu apa? Al-alim, yang maha mengetahui. Itu nama Allah, Al-alim. Wa huwas sami'ul alim. Sifatnya apa? Al-ilmu. Makanya jenengan kan nanti diajari sifat Allah gitu. Cuman salah kaprah. Mek dibatasi 20 tok. Padahal sifat Allah niku kuatah. Langkung kata tinimbangane naminipun jenenge ae pinten? 99. Sifate langkung kathah. Tapi mek dibatasi 20. Tasih inget kat biyen diajari Allah wujud kidam. Nyaut ngono lho. Berarti mantan sampean. Ojo-ojo yo sik mancet. Mukhalafatu lil hawadisi qiyamu. Terus no. Kudrat, iradat, ilmu. Berarti ilmu masuk sifat napa mboten? Masuk. Tapi mek dibatasi 20 tok. Padahal sifatnya Allah tasik kata. Sifat zat, sifat af'al, sifat zat nggak ada wajah, nggak ada tangan, nggak ada sakaki, betis. Sifat af'al, perbuatan, istawa alal arsh, bersemayam di atas arsh, turun ke langit dunia, tertawa, berjalan. Itu sifat-sifat perbuatan Allah, masih banyak lagi. Dan itu dipelajari dalam mengenal Allah. Tetes cinten mawon nek rajin menuntut ilmu ngangsu kaweruh niku hakikatipun tiyang niku rindu kangen dumateng Allah, karena Allah itu al ilmu. Wong sing nuntut ilmu berarti napa? Pengen cedek nang Allah. Nek tiyang cedek ten Allah niku atine tentrem napa mboten? Tentrem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Di majelis ilmu kita mengingat Allah. Maka selama perjalanan hidup kita ini diperintah untuk menuntut ilmu. Terus seorang mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi menungso niku wajib melampai petang perkara. Napa petang perkara niku? Yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. 4 masalah ini kedah dipun lampai. Napa mawon? Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ats-tsaniyah, yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Ats-tsalitsah, yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Ar-rabi'ah, nomor sekawan nopo? As-sabru 'alal adzafi, bersabar di dalam menghadapi gangguan, reribet, reridu, sedaya gangguan. Nalika ngangsu kaweruh menuntut ilmu, ngamalno ilmu, dakwahkan ilmu, kedah sabar. Niki sing dilampahi tiyang niku. Kayak cilik karo apa-apa belajar ilmu.
Mila kita dituntut, diperintah kali Kanjeng Nabi supados tolabul ilm, menuntut ilmu, dan itu hukumnya wajib. Dawuhipun Kanjeng Nabi wonten hadis Ibnu Majah nomor 184. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? mencari ilmu adalah fardu bagi setiap orang Islam. Tolabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, wajib dumateng sinten, ala kulli muslimin, dumateng sedaya muslim, jaler nopo estri sami wajibipun. Bukan hanya muslim laki tapi juga perempuan wajib. Nek tiyang niku niat belajar ilmu, ngangsu kaweruh ilmu syar'i, medal saking griya melampah ngantos panggenan majelis ilmu niki sampun diparingi keutamaan. Nopo keutamaanipun tiang ingkang menuntut ilmu? Dawuhipun Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten hadis Ibnu Majah nomor 183, bersumber dari sahabat Katsir bin Qais. Silakan. Dari Katsir bin Qais radhiyallahu an, dia berkata, Apa katanya? ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya lalu berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Niki ado-ado saking Medina ten Damaskus nemoni Abu Darda, salah sijine sahabat sing tasih gesang. Napa tujuane? Namung tanglet nopo leres Abu Darda niku nate ngriwayataken hadis. Padahal niki dugi saking Medina, gudange ilmu. Malah nanggone Damaskus, Syria. Lajeng ketemu ditangleti kali Abu Darda. Napa dawuhipun Abu Darda? Abu Darda berkata, apakah kamu datang untuk berdagang? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu? Dia menjawab, tidak. Dados niatipun namung setunggal, kepanggih Abu Darda konfirmasi hadis. Soalnya piyambake mireng nek Abu Darda niki nate meriwayakan hadis niki. Wado-wado direwangi. Bondo napa mboten ngoten niku? Bondo. Wong nuntut ilmu niku bondo. Nek numpak unta ya untane boto apa? Mangan. Nek numpak mobil ya mobile boto apa? Niki. Padahal perjalanan waktu niku setunggal sasi, saulan. Ya nek saiki sak jam tutuk. Tapi fuluse gede numpak pesawat piro? Wis brosingo dhewe. Aku gak ero duduk travel oleh. Napa terus Abu Darda? Lanjut.
kesetrum. Sampean teles malah kebrobios. Gron. Di cepetno anduk tak sapu tangan kok kon buntel. Abu Darda berkata, Napa terus ya Abu Darda? aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sapa wong sing mlaku teka ngantos majelis ilmu, mongko wong iku sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tiang niku digampelaken melampah dumateng swarga. Mila majelis ilmu niku taman-taman surga. Majelis ilmu boten diwaos kejaba Quran, boten disampaikan kejaba as-sunnah. Niku majelis ilmu syar'i. Sampun dugi ten majelis-majelis sing sanes ilmu syar'i. Kadang-kadang sing disampaikno cerita ngalor ngidul, boten wonten dasare. Sing namine ilmu niku dasare napa? Al-Qur'an dan sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah. Niku ilmu. Menawi ditambah kali napa? Wa qala sahabah. Menawi para ulama maringi pendapat nggih dasaripun napa? Nggih qala Allah wa qala Rasulullah. Niki ilmu syar'i. Lah kadang-kadang niate teko nang majelis ilmu ya memang temenan, Quran diwaca, hadis disampaikno, mari ngono musik dung 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 plung tak blendung. Ana enggak kaya ngono? Quran disampaikno, hadis disampaikno, mari ngono musik. Ana enggak sing tahu teko? Menengae. Padahal seneng sik nekani. Lho niku dicampur hak kalian batil. Lah malaikat niki seneng kali majelis ilmu. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Lanjut. sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Innal malaikata latadha'u ajnihataha. Sak temene malaikat niku bentangno sayape, meletakkan sayapnya di atas majelis ilmu. Sebab napa? Ridha li talibil ilmi. Ridha, seneng, cinta dumateng para talib, para penuntut ilmu syar'i. Cuman jenengan boten ketinggal, boten saged ningali nek majelis ilmu niku dinaungi kali sayape napa? Malaikat. Sampean umpama weruh keplayu. Niki percados dumateng perkara ghaib. Nggih kados napa? Percaya ten pahala niku nggih gaib. Nah niki dawuhipun Rasulullah pasti bener. Malaikat niku seneng kali penuntut ilmu. Mula aja diusir. Diusir kali napa? Lonceng. Diusir kali napa? Musik. Diusir kali alat-alat musik. Gambar-gambar makhluk hidup. Kadang dipajang gambar kewan, kadang dipajang gambar
menungso. Lho niku sing garai malaikate semburat kabeh. Mboten mlebet ten majelis ilmu. Sebab malaikat tidak akan datang di tempat yang terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Juga terdapat lonceng dan alat-alat musik. Lah wis enak-enak Quran diwaca, hadis disampaikan, malah dicampur ambek lagu musik. Yo melayu kabeh malaikate. Niki. Kemudian sesungguhnya para pencari ilmu sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dia akan dimintakan oleh Allah, dimintakan kepada Allah ampunan. Saking sinten? Sinten mawon sing wonten langit lan bumi. Sedaya niku nyuwunaken ngapura dumateng para penuntut ilmu. Sinten sing ten langit? Siapa yang ada di langit? Malaikat. Langit siji, langit loro, sampai langit pitu. Terus Kanjeng Nabi boten wonten panggenan sak ombone petang driji. Mongko ana bathuke malaikat niku sujud dumateng Allah. Tempat saambane petang driji niki dipanggeni malaikat sujud. Berarti ten langit niku padet napa ombo? Longgar. Padet. Padet kali sinten? Malaikat. Sik padetan pun di donya kali langit napa bumi? Sik padetan langit. Sedaya malaikat nyuwunaken panjenengan semangat menuntut ilmunya, pantas untuk dimintakan ampunan dari dosa. Bahkan di bumi pun demikian. Yang di bumi ada malaikat, ada jin, ada manusia, tapi yang beriman, yang mau memintakan ampun. Tapi kataan pundi ten donya niku, sing njalukno sepura napa sing ngilokno? Nek enten tiyang ngangsu kawero nuntut ilmu agami niku dikata sing ngilokno napa kata sing njalukno sepura? Halo? Aja ngaji nang kono, kon hati-hati iku. Iku aliran. Iku aliran sesat, iku aliran keras. Oh, iku kelompok radikal, hati-hati. Banyak yang tidak suka ketika orang mempelajari ilmu din, ilmu syar'i. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau seandainya manusia tidak suka dengan kita yang rajin menuntut ilmu. Nanti kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Bahkan yang di bumi pun, hewan-hewan melata. Semua memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Sampai-sampai apa dalam hadis ini? Hattal hitana fil ma'. Hingga ikan-ikan yang ada di air, yang ada di laut, yang ada di sungai. Sungai apa? Berantas kuwabe njalukno sepuro. Senajan menungso benci ten jenengan, iwak-iwak kabeh njalukno sepuro. Sing mujaire, sing bethike, kutuke, sepate, lelene,
Mari njalukno sepuro sampean pecel. Iki sing hobi mangan apa iki? Mangani iwak. Padahal iwake malih njarukno sepuro. Ya Allah, sepuran niku fulan niku rajin ngaji. Rajin maca Quran, belajar Quran di sepuro. Ya Allah, muga-muga jenengan sepuro. Meneh dadano tipe ikan-ikan yang ada di air akan menjadi senang. Dia mintakan ampun kita kepada Allah. Kemudian apa kata Rasulullah berikutnya? Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, yaitu orang yang tekun beribadah, adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Inna fadlal alim kal abid. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dari ahli ibadah kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang gemintang yang ada di langit. Sengengene gedean pundi? Bulan napa bintang? Bulan. Sing tetep bersinar niku bulan napa bintang? Bulan. Nek bintang niku namine kelap, kadang mentor, kadang redup, kadang mati, kelap kelip. Tapi nek bulan terus. Lho niku lho keutamaan tiyang sing gada ilmu. Kados bulan purnama dibandingaken kali bintang-bintang. Makanya jenengan nek gada ilmu niku lebih mulia, lebih-lebih dari ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Sampai-sampai biyen nate guru kula dawuh, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Niku sanes hadis. Ya. Turune wong alim iku luwih apik timbangane ibadahe wong bodho. Wong alim turu. Lah turune dikai ilmu. Sak durunge turu wudu, maca donga, zikir, turune sesuai sunnah. Miring ke kanan, sirahe ngadep kiblat. Dalam kondisi bersuci niki malaikat nyelinep ten selimute njalukno sepuro. Lho niku tiyang alim turune mawon dilandasi ilmu lebih mulia timbangane wong ibadah sing gak duwe ilmu. Wong alime turu, ahli ibadahe salat bolak-balik. Tapi garo ilmu, begitu salat tit ngentut. Jari nang jero ati gak mampu ae kok. Terus padahal batal. Padahal krungu swara, bener-bener kentut. Polane gak duwe ilmu. Lha niku contoh. Banyak sekali yang harus dipelajari tentang ilmu ibadah, ilmu-ilmu kehidupan yang berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama. Karena itulah hakikat ilmu. Mila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi mengatakan, pertama adalah ilmu. Apa ilmu itu? Wahuwa, ilmu itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu tiga. Ini yang wajib diketahui.
bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agami Islam. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agami. Lho niki sing badhe ditangletaken, mangke nek panjenengan sedaya pejah mlebeten alam kubur niku sing ditanyakan tiga ini. Makanya ini ilmu wajib supados jenengan kula slamet wonten alam barzakh. Ya napa carane saged jawab pertanyaane mungkar nakir tiga niki? Niku ilmu sing sak temene. Riwayat saking sahabat Al-Bara' bin Azib, tiang niku nek sampun dikubur maka datanglah dua malaikat yang mendudukkannya dalam kuburnya. Apa yang diucapkan dan ditanyakan? Buka Abu Dawud nomor 4753. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, Apa katanya? kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam, tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, Apa kata Rasulullah? mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berapa kali beliau ucapkan itu? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, apa katanya? siapakah Rabbmu? Marrabbuka Apa agamamu? wa madinuk Dan siapakah nabimu? wa man nabiyuk. Niki Pak, mangke jenengan bakal ditangleti kali malaikat mungkar nakir 3 perkara niki. Allah, Rasul, agama. Loh, ilmu niki ilmu wajib. Sebab jenengan mangke mboten ditangleti masalah donya. Termasuk ilmu donya jenengan. Malaikat gak akan tanya ilmu kimiamu, fisikamu, biologimu, matematikamu, geografimu, ilmu ekonomimu, gak ditanya. Juga ilmu terapan-terapanmu, ilmu kedokteranmu, pertanianmu, akuntansimu, ilmu arsitekturmu, gak ditanya. Tiwas belajar tahunan ngentekno bondo. Malaikat tanglet napa mboten? Kadang sing dipelajari agama dijaluki bondo pelit walmet. Nek bahasa Inggris les wani ngetokno jutaan. Tapi nek ngaji ngetokno 100.000 ae medit. Angel. Padahal niku sing nyelametaken kita sedaya mangke wekdal ditangleti kali mungkar lan nakir. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Lah mengenal Allah niki mangke dionceki nek jenengan belajar.
Mengenal nopo? Rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma, nami-nami ingkang sae lan sifat-sifat ingkang tinggi. Ini mengenal Allah. Dereng mangke mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Sanes sejarahipun mawon. Mengenal sifat-sifatipun Nabi kita Muhammad, sifat fisiknya, sifat akhlak sikapnya, perilakunya, bahasa tubuhnya, pola pikirnya. Dikenal betul. Demikian pula tentang agami. Kedah belajar agami. Agami ini dibagi 3 tingkat. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Sanes tiang sakniki sing gawe-gawe tingkatan agama. Padahal mboten enten dalile dasare. Syariat, makrifat, syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Nate mireng napa mboten? Niku pembagian mboten wonten dalilipun. Sing wonten dalile wonten hadis Muslim nomor setunggal napa? Agami niku dibagi 3, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Niki kedah semerep sedaya. Masing-masing gak ada rukun. Rukune ana 5, rukune ana 6, rukune ana 1 sing paling dhuwur. Lho niki kedah semerep. Supados mangke nek menawi malaikat mungkar lan nakir tanglet jenengan saged sukses menjawab. Lho niki ilmu. Ilmu sing wajib kita sedaya belajar. Ilmu-ilmu liyane gak kira ditakoki. Monggo para bapak ibu lan derek sedaya muslim lan muslimah. Panjenengan gesang wonten donya sakniki niki mempersiapaken jawaban pertanyaan mungkar lan nakir. Mangkane kedah siap-siap dados penghuni kubur. Ilmu niki manfaat donya, manfaat alam barzah lan manfaat alam akhirat. Mongko tiyang nek kepingin uripe niku bahagia, kuncinipun ilmu syar'i, ilmu yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu yang meliputi tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama. Pelajari, hidup kita akan bahagia karena fid dunya hasanah itu adalah apa? Al-ilmu. Dan yang kedua, setelah berilmu diamalkan ilmunya, itulah bentuknya apa? Ibadah. Lah ibadah niku melampaui ilmu, Pak. Ilmune niku diamalaken niku namanya ibadah. Nah niki sumber kebahagiaan. Maka siapa saja yang sudah memiliki ilmu, jangan ditunda-tunda untuk mengamalkannya. Segera amalkan ilmu itu. Dan ilmu itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa saja yang mempelajari Al-Quran, berarti dia mempelajari dasar ilmu. Karena dasar ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Maka orang yang mempelajari Al-Quran, dia adalah orang yang terbaik. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itulah orang yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi, buka Abu Dawud nomor 1452.
Silakan. Dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Apa katanya? sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Karena ilmu itu adalah dasarnya firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Al-Qur'an sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka siapa saja yang mempelajarinya, dia menjadi orang terbaik. Khairukum dawuhipun Kanjeng Nabi, saapi-api wong di antara kalian semua, man ta'allamal Qur'an, wong sing belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Maka pelajari Al-Qur'an. Sebelum mengajarkannya, pelajari dengan baik. Mulai dari tata cara membacanya yang baik, memahami kemudian maknanya, kemudian mempelajari tafsirnya, dan mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Ini orang yang terbaik. Maka siapa yang diajarkan ilmu syar'i, berarti orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Sebagaimana di nomor berikutnya 1453 dan juga 1455. Ya, 53. 1454 ya. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu an dari Aisyah radhiyallahu anha. Bukan. Bentar. Afwan. Itu ada di iya. Ini Ibnu Abu Dawud. Ibnu Majah, awan keliru. Ibnu Majah 181. Hadis ini sebetulnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuman di Ibnu Majah nomor 181. Silakan. Dari Abu Hurairah, juga dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama. Apa kata Rasulullah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan memahamkannya dalam masalah agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik atau memperoleh kebaikan, maka akan difahamkan Allah orang tersebut dengan ilmu din, yaitu ilmu agama. Dados tiyang niku nek bakal dados sae gesang uripe ten donya niki, cirine napa? Ditambahi ilmu agamane. Semakin paham ilmu agama, terus kemudian dimudahkan mengamalkannya, berarti tiyang niku dikehendaki Allah dados tiyang sae. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis ini. Juga riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu berkhutbah, dan beliau menyampaikan khutbahnya di mimbar itu dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah berkhutbah di mimbar ini. Silakan. 182 kelanjutannya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, apa sabda beliau? kebajikan adalah suatu tradisi, sedangkan keburukan adalah suatu permusuhan. Barang siapa dikehendaki Allah menjadi baik, maka akan diberikan pemahaman agama kepadanya. Iya. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian,
Maka setelah menuntut ilmu dan kita sudah memilikinya, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah, maka segera amalkan ilmu itu. Kalau tidak, seseorang akan berubah begitu cepat dan mudahnya gara-gara tidak mengamalkan ilmunya. Terutama ketika nanti datang fitnah yang luar biasa. Nabi berpesan kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh, fitanan, sebelum datang fitnah, kakito illailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Buka Tirmidzi 2195. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? bersegeralah melakukan amal yang solih sebelum terjadi fitnah, seperti sebagian malam yang gelap gulita. Bagaimana keadaan orang pada saat itu? Pada pagi hari seseorang beriman, namun di sore hari ia kafir. Yusbiqur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari seorang beriman, di sore hari dia kafir. Sebaliknya, di waktu sore ia beriman, dan di pagi harinya ia kafir. wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore dia beriman, di pagi menjadi kafir. Begitu cepatnya berubah, Pak. Gara-gara apa? Fitnah yang dahsyat. Karena fitnah yang luar biasa ini, dia tidak sanggup menahan beban itu. Kenapa? Gara-gara punya ilmu tidak segera diamalkan. Kalau sudah diberikan oleh Allah ilmu, contoh ilmu Al-Quran, amalkan, bacalah Al-Quran. Walaupun hanya sekedar membaca, nanti ditingkatkan, bukan hanya membaca, mempelajari maknanya, mengetahui isinya, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak akan terkena fitnah, karena tidak segera mengamalkan. Makanya kalau sudah tahu ilmu, jangan ditunda. Engko tak amalno nek wis mulai haji. Engko nek wis pensiun. Sudah tahu kewajiban menutup aurat, nanti saja saya akan jilbaban kalau sudah nikah. Mari nikah ya sik tetep gak gawe jilbab. Itu nanti kalau ada fitnah yang luar biasa, dia akan bisa berbalik. Kalau sudah iman jadi kafir, ini murtad sudah, gara-gara tidak mengamalkan ilmu. Inilah ibadah. Wujud pengamalan ilmu itu ibadah, dan kita butuh jam terbang ibadah itu. Supaya apa? Imannya semakin tebal, kokoh, dan kuat. Nanti kalau tidak diamalkan ilmu itu, nanti bisa jadi orang murtad. Kenapa? Ilmunya dijual, ditukar dengan dunia yang murah. Napa dawuhipun Nabi? Yabi'u ahadukum bi aradin minad dunya. Salah seorang dari mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Padahal berilmu, ilmunya luar biasa, bahkan disebut ulama. Tapi karena ilmunya tidak diamalkan, sing halal diharamno, sing haram dihalalno. Berubah, Pak. Ngerti ilmu, tapi ilmunya membuat dia keluar dari agama ini. Dia tahu tentang ilmu, tapi karena tidak diamalkan, hanya karena ikut
arus. Wong ngalor melok ngalor, wong ngidul melok ngidul, anut guru biuk. Akhirnya dia murtad. Mengatakan bahwa semua agama sama. Sampai-sampai kualiane nang wong mukmin benci, tapi nang gone wong kafir cinta. Enten apa mboten? Wong mukmin dibenci, pengajian dilarang. Tapi wong kafir malah didukung, dijogo, diambung tangane. Gak syukur tangane, batuke diambung. Enten apa mboten? Endi tiange? Lah iya ya. Ngongkon ngambung petik gak gelem, malah ngambung lah niku contoh nek mboten apa ngamalno ilmu. Napa karepe tiyang seneng ya apa carane nyenengno wong, tapi menutupi kebenaran. Jangan ditutup kebenaran itu. Ketika disampaikan kalimat kekufuran bahwa katanya Tuhan itu mengirim anaknya yang tunggal sehingga siapa yang percaya akan selamat, jelas ini kekufuran. Maka orang yang berilmu mestinya disampaikan kebenaran. Perkara diterima atau tidak bukan urusan. Baca Al-Quran itu yang lengkap. Qala inni abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba. Allah telah memberiku Alkitab, Injil namanya. Wa ja'alani nabiyya. Dan telah menjadikan aku seorang nabi. Isa bukan anak Allah, tapi dia hamba Allah dan seorang nabi. Sampaikan kebenaran Al-Quran. Jangan kau tutup-tutupi. Sampaikan dalam rangka apa? Menyayangi mereka, orang-orang yang telah tersesat. Mengatakan bahwa Allah punya anak. Sampaikan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kul katakan huwallahu ahad, bahwa Allah, dia Allah tunggal esa. Bukan anaknya yang tunggal, bukan, nggak punya anak. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, dalam rangka apa? Mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Jangan hanya karena takut dijuluki tidak toleran, hanya karena takut disebut intoleran, menutupi ayat Quran, menutupi kebenaran. Gara-gara apa ini? Gara-gara tidak segera mengamalkan ilmu. Yusbihu mu'min wa yumsiya kafir. Beriman jadi kufur sesudah itu. Hati-hati. Inilah yang terjadi kalau orang tidak segera mengamalkan ilmu. Meskipun dia pandai tingkatan ilmunya para ulama, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmu dengan segera, dia tutupi kebenaran itu karena takut di hadapan manusia, hanya karena mendapatkan wajah dan pujian manusia. Ya kalau orang awam mungkin dimaklumi. Ini orang ulama mengerti ilmu Quran tapi tidak menyampaikan Quran dengan benar. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mengamalkan ilmu itu bentuk dari ibadah. Baik ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah.
Karena ibadah itu luas. Ibadah mahdhah, mulai dari sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ibadah-ibadah ghairu mahdhah, seluruh aktivitas hidup yang kita jalankan dalam sehari-hari, sedaya perbuataning menungso niku saged dinilai ibadah. Syaratipun niate leres, boten melanggar syariat. Minimal kali niki syarate. Mila Imam Ibnu Taimiyah wonten kitabipun Risalah Ubudiyah, piyambakipun dawuh jelasaken napa makna ibadah. Annal ibadata, bahwasanya ibadah itu ismun jami'un, segala istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, setiap apa yang mendapat keridhaan dan kecintaan Allah, min aqwali wal af'ali dhahira wal batina, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun tidak tampak. Ini itu ibadah. Maka semua aspek hidup kita bisa ibadah. Tiang ngasto nyambut damel niku saged disebut ibadah. Selama apa yang kita kerjakan itu diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dengan niat yang benar mengerjakannya dan tidak melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu kalau melanggar syariat pasti Allah tidak akan suka, Allah tidak akan ridho. Ikhwatal iman, demikian pula luangkan waktu untuk mengamalkan ilmu itu, luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Allah memberikan kekayaan dalam hati kita. Tiang niku nek ibadah sing jenenge hati niki diparingi soge, kaya hati, kaya jiwa. Buka Tirmizi 2466. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis napa niki? Firman Allah, berarti hadis napa? Hadis qudsi. Napa dawuhipun Allah tabaraka wa ta'ala? Wahai manusia, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan mengisi hatimu atau dadamu dengan kekayaan. Niki sumber kunci bahagia. Kunci bahagia itu ilmu lan ibadah. Ibadah niki ngelampahi ilmu. Kula panjenengan dikengken ngeluangaken waktu. Ya bena Adam, menungso, anak turune Adam, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk mengabdi kepadaku. Dados ibadah niku sanes ngenteni waktu luang, sanes ngenteni waktu luang, sanes ngenteni longgar. Ibadah itu harus meluangkan waktu, bukan nunggu waktu luang, tapi melonggarkan waktunya untuk ibadah. Napa jaminane saking Allah? Maka Allah mengatakan amla sadraka ghina,
Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Nun sewu. Kekayaan nopo niku sing jero dodo? Emas nopo perak? Coba bedelen dodomu ono perake enggak? Hah? Bedelen ono emase napa mboten? Bedelen ono duwike napa mboten? Tiwas dibedel mati. Dados kekayaan sing wonten dodo niki amlak sodro kagina. Aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan jiwa. Gak ketok. Tiang niku nek soge jiwae uripe tentrem napa mboten? Tentrem. Atine soge. Kata tiang duwe gak ono nomor serie jari. Tapi atine gak iso tentrem. Turu gak iso nyenyak, glebak, kiwa, tengen, padahal nang dukur spring bed. Gak tenang nek gak ngombe obat nopo? Obat tidur, CTM. Kadang-kadang kebablas overdosis, turu salawase. Gak tangi. Kena gak tenang hidupnya. Sampeyan tingali tiang sing ngeluangno ibadah. Masih penggaweane cak. Adzan melipir. Weso wudu kadang yo adus nang masjid, mari ngono melok salat jamaah. Ayem mati nih, diparingi kekayaan jiwa. Masih turu pinggir dalan, rame nih koyok ngono, ngorok. Inten tiang becak sari ten pinggir radosan, ruame, atik turune nang dukur becak melungker melengkung. Lu ngono iso ngorok. Napa? Tentrem hati ini. Sebab napa? Meluangkan waktu untuk ibadah. Pun gak ada ilmu, ilmunya diamalno. Ten pundi kemawon. Menawi jenengan safar perjalanan. Nempun azan dipanggil segera merapat untuk melaksanakan yakni kewajiban kita kepada Allah. Bahkan bukan kewajiban, kebutuhan kita kepada Allah. Bahkan kecintaan kita kepada Allah. Bukti cintanya kepada Allah. Allah akan memberikan apa? Kekayaan jiwa. Dan yang kedua apa? Wa asudda fakroka. Dan aku tutupi kefakiranmu. Ya napa caranya Allah nutup kefakiran itu? Duduk setiap jaluk dikein, jaluk ki, boten. Bisa jadi menutup kefakirannya apa? Orang itu tidak ambisius kepada dunia. Orang itu tidak ambisi atau berkeinginan keras, berlomba-lomba mencari dunia. Aku lho biyen ku kepingin duwe iki, tapi mbok sak sejeke aku rajin ibadah, kok enggak kepingin yo. Wong podo kepingin duwe iki, kepingin duweku. Wong podo berlomba-lomba golek iku. Aku kok gak duwe kepingin yo. Itu cara Allah menutupi kefakiranmu. Karena bisa jadi kefakiran itu bukan apa yang kita inginkan, tapi ambisi diri kita untuk menginginkan sesuatu. Itu yang ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Aku biyen niku lho rek kepingin suwoge. Tapi nek sak jeke aku rajin ibadah, kok rasanya aku kok yes biasa-biasa neriman. Gak koyok sadurunge kemrungsung, isuk sadurunge sobo wis budal meropot mulai bengi akhirnya yo pancet ae hasilnya yo koyok ngono. Malah gak tenang urip. Ya kan? Karena mikir iki, mikir iku.
sementara dia lupa kepada Allah, tidak diluangkan waktunya ibadah, maka Allah mengancam sebaliknya, wa illa taf'al. Apa katanya? Jika kamu tidak beribadah, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, jika kau tidak luangkan waktumu untuk beribadah, malaktu yadaika sugla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tidak pernah habis. Nyambut gawe kepingin mandek gak iso-iso, didadekno sibuk terus, urusannya gak mari-mari. Itu berarti termasuk siksa dan adab dari Allah. Ada aja kesibukan, tapi semakin jauh dari Allah. Cak, sampean kok gak ketok nang masjid? Iya rek, saiki aku akeh proyek iki. Akeh proyek, boleh gak ketok nang masjid? Jeng, sampean kok gak tahu ketok ngaji? Iya iki akeh pesenan. Pesenan gawe apa? Yo macem-macem, yo pakaian, yo roti, sate katanya. Nyindir sate. Ya, ikhwatal iman, luangkan waktu beribadah. Kalau tidak, dibuat kita sibuk nggak pernah selesai. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Kurang ae, omsete yo nambah, untunge yo akeh, kurang ae. Kenapa? Karena semakin jauh dari Allah, hatinya tidak diberikan kekayaan oleh Allah. Sholat wis mulai telat, ngaji wis mulai males, sing digoleki donya gak mari-mari, budal isuk mulai bengi, hasilnya akeh tapi tambah ado nang Allah. Ini ancamannya. Makanya luangkan waktu untuk beribadah. Wahai para pembaca Al-Quran, kalau sudah berilmu, luangkan waktumu untuk mengamalkan ilmu. Baca Al-Quran. Berat ancamannya nanti kalau tidak mengamalkannya. Apa itu? Disiksa dalam kuburnya, akan dipecah kepalanya dengan batu. Terus. Karena Nabi pernah melihat siksa kubur, kepala seorang yang tidur telentang dipecah dengan batu. Ketika ditanya, maka malaikat Jibril menjawab, itulah orang yang dikaruniai ilmu, dikaruniai Al-Quran, tetapi dia tidak membacanya di malam hari, tidak mengamalkannya di siang hari. Maka amalkan ilmu itu, amalkan Al-Quran itu, beribadahlah kepada Allah. Karena itulah kunci bahagia. Dan ibadah itu harus didasarkan dengan ilmu. Ilmunya diamalkan, amalnya berdasarkan ilmu. Maka itulah kunci kebahagiaan kita hidup di dunia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan. Mungkin ada yang online atau yang offline. Saya berikan kesempatan. Nggih, monggo ibu-ibu menawi tanglet saged diserat, menawi langsung mboten saged nyerat nggih mboten napa-napa. Mike diparingaken menawi enten sing tanglet. Bapak-bapak monggo bebas. Secara online ada, silakan.
Iku dijawab ta pertanyaan nih. Ya tetep mangan biasa. Ya kan? Lah pertanyaan nih, iwake sadurunge digoreng takono. Wak, kon wis ndongakno aku enggak? Iya tak ndongakno, ya wis gak sida, kon tak ingu, ya kan? Ngono. Ya kan? Ya karena kita nggak tahu ikan yang mana yang mendoakan kita. Seandainya seluruh ikan mendoakan kita, ya memang Allah ciptakan dia untuk mendoakan kita. Pertama, dan Allah ciptakan ikan sebagai konsumsi kita. Iya kan? Untuk kita. Halal atau tidak? Halal. Halal. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? 229. Bukan. 29 doang, nggak pakai 200. Enggak, maksudnya Baqarah 29. Oh iya. Silakan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Ini dasar asal muasalnya bahwa segala sesuatu itu awalnya halal. Sebelum ada larangan, hakikatnya semua halal tidak? Halal. Baru ketika ada larangan, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Maka kita jangan apa? Makan babi, makan darah, makan bangkai. Seluruh bangkai haram. Pada awalnya ayat itu baru dirinci. Apa? Dikecualikan apa? Bangkai belalang dan ikan atau apa saja yang hidup di air halal. Maka ketika ada anjing, dia diharamkan untuk dimakan karena bertaring, tapi kalau dia hidup di air jenenge anjing halal napa mboten? Dadi halal. Ular laut. Nek ulo darat karena dia bertaring, ular laut halal. Anjing laut, singa laut, kuda laut, apa meneh? Iku nek lagu lah niku. Kumari buaya darat akhirnya ono babi apa? Loh. Dulure lan. Ya. Jadi semua asalnya halal, termasuk ikan-ikan. Welut halal, kepiting halal. Enak kok. Wis sak dulure kabeh. Mbok kepiting, mbok rajungan, mbok yuyu. Iku asline niku urip ten banyu napa mboten? Banyu, coba jarno nang darat sak minggu. Garing. Ya kan? Karena itu hewan air sebetulnya. Cuman saged ten darat suwe. Ono sing sampai dino, ono sing sampai jam. Kotok jarno 2 jam. Sing urip enggak? Urip, mari ngono cemplung no maneh nang kali. Oh, urip. Kotok yo iwak. Dia bisa hidup lama walaupun tidak di air, tapi ada batas waktunya. Berarti dia tetap air. Jadi sekalipun hewan-hewan yang ada di bumi ini
mendoakan orang yang menuntut ilmu, tapi bukan berarti kita tidak boleh makan mereka, karena itu dibuat untuk kita sebagai konsumsi. Saya tanya, Rasulullah punya unta enggak? Dijak budal haji mulai Medina sampai ten Mekah balik mali, namine Al-Qaswah. Bagaimana nasib onta? Sama, namanya tunggangan, tidak diharamkan untuk tidak memakannya, tetap halal untuk memakannya. Duduk perkara iki jaran kurek, iki untaku melok jihati, haram gak oleh dibeleh, enggak. Nek gak duwe panganan ya dibeleh, gak apa-apa. Nabi ketika perang membawa bekal unta, berarti untanya ikut diajak berjalan menuju tempat jihad nggak? Ketika nggak ada makanan, disembelih atau tidak? Sembelih, karena memang fungsinya sebagai makanan. Dan yang ditunggangi pun demikian. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal, meskipun itu dipakai untuk tunggangan. Setelah itu kemudian dipakai untuk makanan, boleh. Ada Pak? Cuman satu? Iya. Baik, yang lain silakan. Sampai jam 09.00 nggih. Tit buyar. Tasik wonten wekdal, monggo tanglet. Nggih. Nggih, hewan sing ten darat niku nek ajenge ngonsumsi kedah dibeleh. Disembelih. Nggih. Sapi, kambing. Terus sampean beleh bekecot iku ya apa? Binatang nek mboten disembelih niku bangke. Kecuali bekecot sing urip nang banyu, iku jenenge dudu bekecot, kreco, kul, besusul, ya siji-siji jenenge daerahe. Tapi nek urip ten banyu mboten napa-napa. Tapi nek urip nang darat, hewan darat niku nek ajenge ditedhok nggih kedah disembelih. Lan jenengan beleh ana apa? Kan mboten saged. Lah nek bangke niku senajan mboten dibeleh mboten napa-napa, nek saking toya. Contoh iwak. Bangkene iwak niku angsal napa mboten? Angsal. Senajan mboten dibeleh. Mboten napa-napa. Sampean kesulitan mangke nek mangan teri beleh ya apa? Lah teriye sakmono kene yang belene cilik-cilik lah ya napa beleh. Mangkane jarno masih mati gak apa-apa. Kodhok niku mboten angsal ditedha. Sebab napa kula tanglet? Ayo. Niki kadang-kadang salah. Umumnya orang menganggap bahwa kata itu dilarang apa? Karena hidup dua alam. Salah. Nggak ada hubungannya dengan amfibi dua alam. Kata itu dilarang dimakan. Kenapa? Karena dilarang membunuhnya. Buka Abu Dawud. Bentar. 26 boleh. Ibnu Majah. Kemudian Abu Dawud juga ada.
26 Ibnu Majah dulu. Silakan. Hewan yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh burung surat, kata semut dan burung hudhud. Iya, itu dilarang dibunuh. Yaitu apa? Burung yang bernama burung apa tadi? As-sard, as-surat, ya, as-surat. Itu burung yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian kata, kemudian apa lagi? Wadhifda, tata, wanamlah, kemudian semut. Semut gak oleh dipangan rek. Katut yo gak ero. Gak apa-apa nek gak ero. Masih yo kodhok nek gak ero gak apa-apa, tapi gedene sakmono. Mosok gak krasa rek? Hah? Ayo. Burung hudhud ini haram. Seorang tabib, nek riyen niku tabib, nek saniki dokter, datang kepada Rasulullah meminta kata itu dijadikan obat. Nabi tidak mengizinkan. Kenapa? Mboten angsal dipateni kata nih. Abu Dawud 5269. Dari Abdurrahman bin Utsman. Dari Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu an, sesungguhnya seorang tabib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Tentang apa? tentang kata yang dijadikan obat. Penting pundi kodhok didadekno obat kali dados wike? Luwe penting di nek suwike niku kan cek warek, nek dados obat niku tiang cek napa? Luwe penting pundi? Luwe penting dadi obat. Tapi senajan penting tetep mboten angsal dipateni. Walaupun alasannya didadosaken obat, mboten angsal. Nabi melarang. Ya. Wa angkot liha, Nabi melarang untuk apa? Maka Nabi melarang untuk membunuhnya. Kewan sing boten angsal dipateni niku haram dikonsumsi, termasuk kodhok katak. Biasane napa niku wau? Didadekno apa? Suwike. Ngobat ae gak oleh kok. Apa meneh dipangan? Kenapa katak? Sejarahnya bagaimana? Satu, kata itu hewan yang bertasbih kepada Allah. Pung, pung, pung. Ngono ta swarae. Soale aku jarang ngrungono ngomahku kutha. Sampean sing ngeru. Ya kan? Nek biyen kan aku dibujuki, teot teblung, neot teblung. Masa ana kodhok swara ngono? Teot teblung, ya kan? Ah itu masih mungkin kalau preketek kayak itu kan. Ini yang kedua, kata itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa niku diparingi mukjizat songo. Salah sijine kodhok. Nggih. Lah niku Firaun niku digawe pusing kalih kodhok niku ten pundi-pundi. Kodhok niku ten pundi-pundi, buka iki kodhok, buka lawang kodhok, arep nang jeding kodhok tok kabeh. Ngelu sampai sing jenenge Firaun.
Ini Nabi Musa punya mukjizat dari Allah 9, salah satunya kata. Makanya nggak boleh dibunuh. Mukjizat Nabi Sulaiman semut, makanya nggak boleh dipateni. Lah sampean gemes apa menek semut angkrang sing gede, gara-gara nyokot, mari ngono dipreteli sikile, mari sikile entek diculno, ya sadis banget. Kadang kita ini membunuh sesuatu yang tidak ada alasan. Seorang nabi ditegur sama Allah gara-gara seekor semut menggigitnya, dicari lubangnya, akhirnya setelah ketemu dibakar lubang tersebut sehingga mati semua. Maka Allah menegurnya, menurunkan wahyu, hanya seekor semut menggigitmu, engkau membunuh hewan yang bertasbih kepada Allah. Semut itu tasbih ten Allah. Makanya nek dicokot iku jupukan culno. Niku nek tiyang pun gak ada ilmu, Pak. Nek pun ngaji non sewu, ono enggak wong mati dicokot semut? Halo? Enggak ada orang mati digigit semut itu. Padahal di dalam Islam membunuh itu boleh kalau orang itu telah membunuh. Namanya kisos. Pertanyaannya, ada nggak semut mengkisos atau membunuh manusia? Nggak ada. Lah kita kok gampang mengkisosnya? Saking mangkele diunyet sampai gak rupo. Ya kan? Di semute wis entek wisan. Mau ngene-ngene terus dadi bolot. Lho niku lho. Kena semut sebul. Rodok gede titik jopok tekek. Niku nek tiang betul-betul berilmu. Makanya orang itu dilihat bagaimana diuji. Nek dicokot semut deloken. Wong iku wis ngaji apa enggak? Nek kuatlek diunyet-unyet, berarti dia tidak ngerti bahwa makhluk ini juga membutuhkan kehidupan. Terlepas dari itu apa? Dia adalah makhluk Allah yang dilarang dibunuh. Sebaliknya juga begitu. Hewan yang harus dibunuh juga tidak boleh dimakan. Ular, tikus kudu dipateni, tikus iku. Silakan dipateni. Itu musuh itu yang menyebabkan kebakaran. Yo ngentekno pari. Nate napa mboten? Tahun pinten niku? Halo. Tikus mblarak nang mriki. Wathah niku. Lah wong uloe diapakno? Uloe ditembak, dicekeli, didol, ya tikuse meraja. Lela itu kan keseimbangan ekosistem. Nek mau ulo nek mau pateni kabeh ya tikuse berah. Nih, akhirnya nyetrum. Disetrum kan tikuse kan. Padahal apa? Membunuh tikus boleh, tapi gak boleh membunuh dengan api, gak boleh. Setrum niku api napa mboten? Duh. Setrum niku ya geni. Tapi cara efektif memang setrum. Tapi ya ana korbane, akhirnya wonge sing kena. Nate napa mboten? Loh. Sakit napa pecah? Ngantos pecah. Astagfirullahaladzim. Ojo-ojo koncoan mbek tikus bisa. Jenengan iki sakno rek tikuse sampai mateni wong padha wae niku. Gara-gara tikus niku. Nih, tikus ini harus dibunuh. Ular, tikus, apalagi kalau jengking, cicak, apa kan kae ini nang kali golek nyambi wis jarno, sing penting nyambi ojo mok pangan, karena nggak boleh makan nyambi. Beda dengan dop. Kalau dop di tempat nyabi itu herbivora, makan tumbuhan. Nek nyambe mangan sembarang kalir, batang dipangan, sembarang kotoran dipangan, makanya gak oleh mangan nyambe. Saiki osum nang Sidoarjo Malake sing dodol krengsengan
Cari ini kayak obat gatel-gatel termasuk tekek niku mboten angsal dipangan. Yo ponaane cecek, yo pamane tekek. Paman mbek ponaan kan loro-loro ya kudu dipateni. Malah dapat pahala kalau membunuhnya. Ya itu tidak boleh dimakan apapun alasannya. Meskipun alasannya untuk obat gatel, tidak boleh dikonsumsi. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.